Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai yang saya ceritakan kemarin, ini saya coba akan gambarkan. Kalau kemarin rencanakan menggunakan kayu 3x3, ataupun teknisnya bagaimana, boleh juga kayu 210. Tapi intinya aja saya gambarkan tujuannya apa dan teknisnya bagaimana. Pertama, kalau menggunakan kayu 10 ya, jadi nanti kayu 10 ataupun kayu 3x3 silahkan aja, tapi nanti akan dipahami mengapa harus lebih tinggi. Ini saya coba gambarkan kotak framenya dulu ya. Nah, ini juga bisa didesain menggunakan las ataupun yang lain sebagainya, mau bambu atau bagaimana, silakan aja. Nah, ini saya buat framenya besar dulu. Oke, nanti saya terangkan tujuannya. Lalu saya akan pasangkan, ini yang rancangan saya hari ini yang akan saya buat ya. Ini mediannya saya akan pasang kayu 3x3 bagian bawah ya, bagian bawah 3x3 kayu. Kemudian saya cross di sini ya, ini langsung juga nanti pakai teknis tukang lah ya, 3x3. Nah, inilah kotak yang kita harapkan. Kotak ini adalah penampungan bawah. Nah, ini sekarang sudah terjadi antara ini dengan ini ada kemiringan. Dari kemiringan inilah kita menangkap embun jatuh. Ini boleh menggunakan tali ataupun kawat ataupun benang dan lain sebagainya, ataupun terserah Anda teknisnya bagaimana, tapi tujuan utamanya adalah menurunkan ataupun sebagai bantalan, ganjalan, terpal, plastik dan lain sebagainya. Kalau saya hari ini rencananya menggunakan terpal 3x4, yang saya pakai 3x3. Yang satu saya taruh di dinding nanti. Saya sisakan tapi saya pakukan di dinding. Jadi supaya tertangkap juga. Jadi intinya nanti seperti payung. Seperti ini ya. Nah, boleh aja tali plastik ataupun tali nilon. Silahkan aja ikat seperti ini. Karena yang di bebannya juga nggak gitu berat, tapi intinya ini sekarang terjadi kemiringan. Itu kira-kira 3 dimensinya. Kalau saya gambarkan dari samping, ini dia kayu kita tadi. Ya, ini ada crossnya kan. Nah, ini seperti ini papan kita. Ya, ini seperti ini. Ini 40x40. 40x40 atau sesuai selera. Kalau saya rencana 40x40, saya sudah ukur tadi pengembun itu apabila 40x40 fleksibel aman. Lebih besar daripada kendi pengembun. Kira-kira di sini saya gambarkan aja kendinya. Seperti ini ya. Ya, maaf, ini gambar asal-asal. Lalu di sini ada wadah kaleng. Wadah kaleng pengembun tersebut ya. Di sini ada keran masuk ya. Keran masuk, ada pelampung. Oke, sampai sini. Nah, di sini tentunya kita sudah ada instalasi ya. Silahkan aja instalasinya, saya gambar asal aja. Intinya ada pelampung ya. Ini filter. Nah, kemudian seperti saya bilang kemarin, akan saya butuhkan lagi satu buah baskom, dan itu harus lebih besar dari 40x40. 40x40 harus lebih besar. Ya, harus lebih besar. Nah, yang terjadi nanti di sini saya akan saya paku dari sini nih, menggunakan paku tralis. Paku sini. Kalau kita gambar kotaknya lagi supaya lebih jelas, 3 dimensi saya coba. Ini gini, seperti ini ya. Saya gambar hanya 2 sisi aja. Jadi terpal satu sini sampai gunting
Ya, sini paku, sudah seperti itu aja. Ini apa? Dengan ini miring nanti, embun akan jatuh kemari, ditangkap di sini. Ya, saya ulang ya. Ini miring, permukaannya miring, embun jatuh. Karena wadah kita lebih besar, akan ditangkap jatuh kira-kira di sini. Ya, terserah saja mau jatuh langsung ke wadah aslinya. Nah, teknisnya ini wadah akan saya bocorkan. Ya, saya bocorkan. Fleksibel aja di mana nanti bocorkannya. Intinya satu permukaan, baskom dengan wadah satu permukaan. Jadi kita memperlebar sedikit. Nah, bagi yang mau memasang kawat trap untuk saringan boleh di sini antara 40 cm ya, dengan mesin pengembun. Tujuannya menyaring atau memfilter kotoran-kotoran. Kalaupun tidak ada masalah. Ya, mau di atas baskom boleh, terserah aja. Intinya teknis masing-masing. Di sini sudah ada saringan, ya. Kalaupun ada kotoran dia akan ngendap ke bawah. Nah, jadi teknisnya sini ini disenyawakan antara wadah dengan baskom, ya, wadah dengan baskom menjadi satu level yang sama, terjadi hubungan fluida di sini, ya. Ada sambungan fluida. Jadi sangat sederhana aja, intinya bagaimana membuat ini miring. Kalau saya menggunakan terpal. Nah, jadi terpal itu nanti di atas plastik ataupun jalinan kawat baja ya, bukan kawat ram. Saya tidak menggunakan kawat ram, saya anggap aja itu nanti menghambat. Tapi begitu pun yang suka nggak masalah, Ada kemiringan juga dia akan jatuh. Nah, perlu saya tambahkan di sini. Nanti di sini periode pertama akan isi parfum total dulu. Nah, kemudian dengan berkurangnya putaran ini akan disuntik oleh stok air kita. Nah, jadi kalau bagi gedung baru ya bisa mensiasati dengan yang lebih bebas lagi, karena saya gedung sudah jadi, akses masuk pun sulit ya. Jadi diakal-akalin aja. Intinya kalau mau mahal silahkan menggunakan. Di sini bisa Anda gunakan asbes, tapi jangan seng ya, asbes ataupun terserah aja lah apa saja. Ya, mau pakai itu karpet plastik ya. Nah, cuman kalau karpet plastik yang saya tahu warnanya cerah-cerah. Jadi saya menggunakan terpal dua warna, abu-abu dengan biru. Saya menggunakan yang abu-abunya. Tapi inti semua ini sederhana aja, bagaimana menangkap embun. Teknisnya hanya di sini. Ya, diperbesar, ditampung kembali, disenyawakan, diputar, sederhana aja. Kalau saya hitung kalau nggak salah ini nanti papan 10 itu 4 keping. Kemudian karena saya menggunakan 3 meter, agak banyak nih bahan nih. 1 2 3 4. Jadi 4 batang 3 x 3 dengan lebih bahan, kemudian 4 keping ya, papan 10 kali 400 kali 2. Demikian aja apa yang saya coba bagikan ke kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat.